Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Siska Pratami dari 12 MIPA 5. Saya akan membacakan tentang novel Ronggeng Buku Baru, biografi Ahmad Tohari, sinopsis dan amanat. Selamat menyaksikan. Sinopsis dikutip dari novel Ronggeng Duku Baru menceritakan kembalinya Serintil ke Duku Baru. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan Ki Secamanggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pendukuhan. Masyarakat setempat meyakini kehadiran Serintil menjadi pelengkap. Mereka meyakini kelengkapan duku terdiri dari keramat Ki Secamanggala, Ki Secamanggala, Seloroh Cabul, Sumpah Serapah, dan ronggeng bersama seperangkat calonnya. Serintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk yang lainnya mengalami keracunan tempe bongkret. Kedua orang Serintil tersebut merupakan pembuat tempe itu. Serintil pada kala itu masih bayi, lalu dirawat kakek neneknya. Kakeknya meyakini Serintil sudah kerasukan Indang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah si Ki Secamanggala. Karena anggapan seperti itulah Serintil digembleng menjadi ronggeng. Kartareja, sang dukun ronggeng Duku Baru, mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Serintil mandi kembang di depan cungkup makam Ki Secamanggala. Tahapan lain yang dilalui Serintil adalah buka kelambu. Biografi Ahmad Tohari adalah sastrawan dan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ahmad Tohari dikenal sebagai pengarang novel trilogi Ronggeng Duku Baru pada tahun 1982, Lintang Kemukus Dini Hari pada tahun 1985, dan Jantera Biang Lala pada tahun 1986. Salah satu karya triloginya diangkat ke dalam film layar lebar, yaitu Ronggeng Duku Baru dengan judul film Sang Penari. Pendidikan Ahmad Tohari yaitu lahir di Banyumas pada tanggal 13 Juni 1948. Ia lahir dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai atau pegawai KUA dan ibunya adalah pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari bersekolah di Semen 2 Purwokerto. Ketika duduk di bangku SMA, Ahmad Tohari sudah memiliki ketertarikan dalam bidang tulis menulis. Namun Ahmad Tohari masih belum percaya diri untuk menerbitkan, sehingga tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya Kompas. Sembari terus tulisannya ke media massa, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta tahun 1967 hingga 1970. Saat berkuliah di Yarsi, Ahmad Tohari sempat bekerja di Bank Indonesia sebagai tenaga honor yang mengurusi majalah perbankan tahun 1966 sampai 1967. Namun Ahmad Tohari tidak menyelesaikan pendidikannya di Yarsi karena ia lebih memilih untuk menetap di desanya, Desa Tinggarjaya, Banyumas. Selama di desa, Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren NU Al-Falah sekitar 1974. Setelah itu, Tohari kembali melanjut pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman sejak tahun 1974 hingga 1975. Baru setahun belajar di Fakultas Ekonomi, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik sejak 1975 hingga 1976. Pencapaian Ahmad Tohari sejak cerpen berhasil meraih hadiah Harapan Sayembara Cerpen Kencana Emas Radio Neran Barel Domrop 1977. Tohari mulai berkiprah di bidang penerbitan. Ia bekerja di majalah Keluarga sejak tahun 1979 hingga 1981 dan menjadi redaktur pada Harian Merdeka, majalah Amanah dan majalah Kartini.
tahun 1979, Ahmad Tohari kembali memperoleh salah satu hadiah sayembara penulisan roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibala. Setahun setelahnya, Tohari kembali mendapat hadiah untuk novel yang diterbitkan oleh Pusaka Jaya berjudul Kubah. Ia mendapat hadiah berupa uang sebesar 1 juta dari Yayasan Buku Utama sebagai bacaan terbaik dalam bidang fiksi yang diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan tahun 1980. 2 tahun setelahnya, 1982, Ahmad Tohari kembali melahirkan karya baru. Sebuah novel bertajuk Ronggeng Duku Paru. Ronggeng Duku Paru ini menjadi cikal bakal terbitnya trilogi pertama milik Ahmad Tohari. Novel kedua yang ia terbitkan sebagai lanjutan dari Ronggeng Duku Paru adalah Lintang Kemukus Dini Hari 1985, dan yang ketiga adalah Jantai Bara Biang Lala 1986. Selama bertahun-tahun, Ahmad Tohari terus berkiprah dalam dunia tulis menulis. Bahkan Tohari juga sempat mengikuti International Writing Program di Iowa, Amerika Serikat selama 3 bulan tahun 1990. Selama mengikuti program menulis di Amerika Serikat, Ahmad Tohari menyadari bahwa kunci utama untuk menjadi seorang penulis yang berhasil tidak hanya faktor dari bakat saja, melainkan juga harus rajin berlatih, menulis, dan banyak membaca. Ronggeng Duku Paru diangkat ke dalam film layar lebar oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Tohari memberikan apresiasi tinggi terhadap para pembuat film Sang Penari. Ia juga berujar bahwa film tersebut akan menjadi dokumentasi visual yang menarik. Bulan Desember 2011, Ahmad Tohari mengungkapkan bahwa ia berencana untuk melanjutkan triloginya menjadi tetralogi dengan menulis 1 novel lagi. Penghargaan Ahmad Tohari, yaitu cerpen jasa-jasa membuat Sanwiria mendapat hadiah hiburan sayembara Kincir Emas yang diselenggarakan Radio Netherlands Wereldomroep 1975. Novel Kubah tahun 1980 memenangi hadiah Yayasan Buku Utama, yaitu tahun 1980. Novel trilogi Ronggeng Duku Paru pada tahun 1982, Lintang Kemukus Dini Hari pada tahun 1985, Jantera Biang Lala 1986 meraih hadiah Yayasan Buku Utama tahun 1986. Novel Di Kaki Bukit Cibala mendapat hadiah sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1979. Hadiah sastra ASEAN Sea Wright Award 1995. Hadiah Sastra Range 2007. Jadi, amanat yang terkandung dalam novel Ronggeng Duku Paru yaitu sebagai seorang perempuan harus menjaga kesuciannya sebelum menikah. Sebagai manusia yang berketuhanan, maka sebaiknya mempercayai adanya Tuhan, bukan hal-hal yang bersifat negatif dan tahayul. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.